bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa bagi mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, bruder, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, Minggu Paskah yang ke-7 sebagai Minggu Komunikasi Sosial Sedunia, untuk tahun ini Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-57. Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-57 ini mengambil tema yang menarik, berbicara dengan hati. Kalau tema Komsos Sedunia yang ke-56 itu mendengarkan dengan hati. Sekarang berbicara dengan hati. Tema ini diambil mengingat bahwa dunia sekarang ini ditandai dengan berbagai macam kekerasan, amarah, ketidakpedulian, dan bahkan kepalsuan. Ada keprihatinan di situ. Kekerasan ada di mana-mana. Amarah, peperangan masih juga terjadi.
Orang cenderung untuk tidak berbicara dengan hati, tetapi berbicara dengan kekerasan. Berbicara dengan hati berarti kita diminta untuk terlibat dalam ketakutan dan harapan dan penderitaan manusia zaman ini dengan menemani dan memberi kasih melalui tutur kata kita. Kita sebagai umat Kristiani diajak dan didesak untuk terus menjaga lidah dari yang jahat. Karena omongan yang mungkin nyelekit, karena fitnah itu lalu bisa menimbulkan berbagai macam risiko yang sangat-sangat membahayakan. Maka kita diajak untuk menjaga lidah dari yang jahat. Jangan sampai dari lidah kita ini keluar kata-kata yang menyakitkan. Jangan sampai dari lidah kita ini keluar kata-kata yang memfitnah orang lain. Jangan sampai dari lidah kita ini keluar kata-kata yang akan menimbulkan perpecahan dan peperangan. Hanya lewat lidah. Maka berbicara dengan hati, kita diajak untuk terus mengembangkan semangat untuk bisa saling mendengarkan. Kita diajak jangan sampai omongan kita adalah omongan yang beracun, memprovokasi orang untuk membangun dan lalu mengembangkan yang namanya kebencian. Kalau orang itu menggosip, digosok semakin sip. Kecenderungannya adalah pasti akan memojokkan orang lain. Dan biasanya itu jauh lebih menarik. Ngomongkan kejelekan orang lain itu kan jauh lebih menarik. Yang kadangkala tidak kita sadari, kita telah memvonis orang, kita telah mengadili orang yang tanpa tahu latar belakangnya seperti apa, kebenarannya seperti apa, kita telah mengadili orang tersebut. Padahal dari apa yang kita dengar, apakah itu sebuah kebenaran, kita tidak tahu. Dan apa sebetulnya untungnya ketika kita berbicara soal kejelekan orang lain? Untungnya itu apa? Kita semakin banggakah ketika kita bisa metani kejelekan orang lain? Maka kalau Bapak Suci mengajak kita semua untuk berbicara dengan hati, kita diajak untuk mempromosikan budaya damai yang mampu mengatasi kebencian dan permusuhan. Budaya damai itu juga akan kita mulai dari apa yang kita bicarakan. Bacaan yang kita dengarkan pada hari ini menggambarkan soal komunikasi yang baik itu, komunikasi dengan hati, berbicara dengan hati. Para murid dalam bacaan pertama setelah Yesus naik ke surga, mereka berkumpul. Mereka mengadakan apa? Mereka sehati bertekun dalam doa. Daripada gosip digunakan untuk berdoa. Maka Bapak Suci mengatakan, kalau ada keinginan untuk menggosip, segera cepat-cepat gigitlah lidahmu sampai berdarah. Bapak Suci Paus Fransiskus mengatakan seperti itu, gigit lidahmu sampai berdarah. Artinya, ya sudah,
jangan diteruskan. Dalam bacaan Injil pun juga sama. Yesus terus-menerus berkomunikasi dengan Bapaknya dalam bentuk doa. Dan doa Yesus itu juga ditujukan kepada kita semua. Aku berdoa untuk mereka. Yesus berdoa untuk kita. Karena apa? Karena kita ini miliknya. Umat manusia adalah milik Allah, dan apa yang dimiliki oleh Allah adalah milik Yesus. Maka kita sebagai manusia diajak untuk senantiasa bersyukur bahwa kita menjadi milik Allah. Kalau masing-masing pribadi mengakui dirinya itu menjadi milik Allah, mestinya satu dengan yang lain terus mengembangkan yang namanya kebersamaan, terus mengembangkan yang namanya paseduluran, persaudaraan, terus mengembangkan yang namanya damai. Janganlah kita lalu mengembangkan permusuhan. Yang kita musuhi itu milik Allah loh. Apakah kita akan melawan Allah? Padahal diri kita pun adalah milik Allah. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita kembangkan berbicara dengan hati. Kita mulai dari keluarga kita. Jangan apa-apa mesti digas itu ya. Ngomong dengan anaknya digas, kenceng. Apakah takut kalau tetangganya tidak mendengar? Kalau marah-marah itu kan cenderung kenceng kita ya kalau ngomong ya. Tidak mungkin marah dalam hati. Sekarang kalau marah disimpan saja dalam hati. Mari kita kembangkan yang namanya berbicara dengan hati, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan perdamaian, penuh dengan kerukunan satu dengan yang lain. Dengan demikian kita pantas disebut milik Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita baru